Oke, selamat siang semuanya. Jadi di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia agar lebih Nusantara. Oke, jadi hari ini kita ada Scrum, Community Scrum chapter. Di sini udah ada David, Ross, sama Lilis dan Vidi sebagai guest juga yang hadir. Mungkin yang pertama kita mau nanya dari Lilis sama Vidi, topiknya tuh mau dibuat sekarang atau in the end, atau kalian mau lihat scrumnya dulu atau gimana? Kalau dari Vidi gimana? Kalau dari aku sih aku pengen lihat dulu soalnya Saya udah mau lama lihat nggak ada dulu. Scrum Ya, orang saya mau lihat Scrum dari community. biar Oke, siap BI Mas. terus. Biar bisa dijudge kan sama Lilis kan. Bukan. Bosan sama BI. Anjay. Sama berarti. Oke. Ini di-record loh, Lis. Iya. Oke, terus jadi oke, dari community kita ada beberapa campaign yang akan kita presentasikan. Jadi yang pertama itu ada partner event kontrak dari projectnya Ross. Jadi untuk yang partner event kontrak ini sebenarnya ini let me see. Dari Ross ada update nggak? Nggak ada, Kak. Soalnya semuanya udah sih respon, terus sign kontrak juga udah tinggal nunggu sign kontrak dari mereka aja kan. Mm-mm. Terus dari Om Rafiq sama Kak Tendi kan udah remind lagi ke mereka, cuman balasannya mereka bilang bakalan di-sign. Hmm. Ya udah belum ada balasan lagi sih dari mereka, dari Oke. para partner. Dari Uluwatu Village House tadi pagi dia ada kontak, jadi dia mau sign, cuman kayak gaptek gitu loh, masih belum gini, sama dia juga lupa Gmailnya gitu, lupa password Gmailnya. Jadi dia pengen aku ke sana untuk bantuin forgot password gitu, kayak login ulang gitu, biar dia bisa buka Eversign-nya gitu untuk Uluwatu Village House. Tapi mungkin besok dia bakal langsung aku bantu untuk sign ya, Ros ya. Oke, Oke, Kak. itu sih update dari aku. Terus the next itu community engagement meeting. Ini ada dari Om Rafiq. Progresnya jadi untuk yang topik kontrak renewalnya, jadi kan udah 24, jadi sebenarnya udah full. Terus topik birthday celebrationnya itu udah 8. Sama hari ini ada birthday ini kan ya, satu ya, Ros ya. Itu termasuk partner juga nggak, Kak? Iya, partner Oh, juga istrinya kan. masuk grup juga emang. Udah aku masukin di grup Facebook. Grup ini, grup WA Wooden Puri. Oh, ada Ibu Novinya. Oh, ya udah. Nanti deh. Oke, terus halo Om Rafi. Halo. Appointment renewal kontrak and birthday-nya masih udah 33, jadi udah semuanya. Terus appointment monthly key topik-nya kemarin udah tambahan 3 yang kita read, sama tadi pagi juga ada tambahan aku sama Clear Om. Jadi kita show untuk mobile apps-nya. Terus ada sama siapa namanya? Kemarin pondok kita juga, tadi pagi juga Lilis. Mungkin yang kemarin yang dibahas tentang price itu pondok kita atau pondok Cesia. Jadi aku ngomongnya pondok kita. Terus sama Dream Breeze Village juga. Tambah nanti aku update untuk di ini Om ya. Ya, nanti sore aku update lagi untuk besok. Oke, thank you. Terus ada dari Om Rafiq mungkin ada ini nggak, update tambahan lagi nggak? Enggak sih, palingan Facebook aja kan hari ini kan bakal diupload tuh sama si Ros untuk ininya. Facebooknya. Bu Nopi yang di ini. Wooden Puri. Ya, mungkin itu aja tambahannya ntar. So far sih belum ada update sih. Oke, thank you. Mungkin dari Ros jam berapa kira-kira kontennya selesai, Ros? Kemungkinan jam sore lah pokoknya aku kirim rencana, Kak. Oke, kalau bisa sebelum jam 6 ya? Nah, sebelum jam 6. Siap, thank you Ros. Terus next untuk di community page trust. Jadi ini ada update-nya. Tunggu, ini update-nya. Jadi yang dari yang kemarin ada 3 progress. Sorry, like. Jadi ada 3 progress, 3 nih kontak list. Terus ada 2 tambahan respon. Terus ada 1 meeting yang convert. Terus ada 2 tambahan partnership yang udah mau jadi partnership kita after meetingnya. Terus untuk blog itu udah 2 ya, sama Canggu Enko udah progress nggak, Ros?
Udah tinggal upload sih Kak, Oke. sama kayak cuman ngedit-ngedit doang. Cuman belum dapat akses. Kan kemarin udah dapat akses Shrinkly dari Jing. Cuman pas aku klik lagi itu udah expired kata ini websitenya gitu kan. Terus aku udah hubungi Serjing, cuman masih belum dapat respon sampai sekarang. Kayaknya untuk respon dari Jing kayaknya agak susah karena dia di sana. Mungkin kamu koordinasi sama Rizal deh. Dia kayaknya ada akses untuk Shrinkingly. Oh, oke. Ya, Rizal ya. Oke, terus next itu dari ini baru dipindahin sih, baru tadi dipindahin. Jadi David akan continue untuk kerjanya Abrar untuk ke final stage untuk community finance supportnya gitu. Jadi jadi ada anomalis list. Jadi anomalis list ini nanti David yang akan detect berapa anomalis list yang ketemu, terus akan diklasifikasikan berapa yang over sama under, sama nanti berapa yang notif ke partner juga, sama berapa yang settle dari total anomalis list. Tuh. Terus next itu ada reducing booking conflict. Itu dari Ross, ada update nggak? Kalau yang booking konflik itu belum ada update karena masih nunggu responnya mereka lagi. Kan semuanya responnya udah selesai semua. Terus untuk jadwal trainingnya fixnya dari mereka itu masih belum mereka kabari. Dan kemarin aku udah jelasin juga kan Kak detailnya di situ yang di komentar alasan mereka kayak nunggu jadwal trainingnya gitu belum dikabarin. Oke, jadi mostly udah sekitar 87% ya dari total partner udah ke train ya. Terus ada region 1 sama region 2. Region 2 sama 4 yang masih agak kurang ya. Iya. Oke deh. Oke, mungkin nanti yang dari sisanya tuh mungkin dari aku juga bisa bantu beberapa, contohnya kayak Pak Komang Batu Jarani, mungkin pas aku keluar tuh aku bisa langsung ketemu dia aja biar lebih cepat. Sama mungkin comeback mungkin Om Rafiq bisa bantu Om ya. Kayaknya Boga Segara juga aku minta bantuan soalnya mereka itu aku chat yang satu katanya hubungi Pak Pande karena dia ownernya yang Boga Segara. Terus aku hubungi Pak Pande, aku bukan ownernya tapi yang siapa satu lagi lupa namanya Mas Agus Kak Agus kayak gitu. Jadi lempar-lempar itu mereka. Oke, Boga Segara ya. Oke, aku noter ya untuk aku coba pastiin siapa yang PIC-nya ya, person kontaknya untuk training bigger. Oke, thank you Ros. Ini yang dari aku partnership opportunities. Jadi sebenarnya ini yang aku pengen discuss sama BI juga untuk yang ini karena ini kan new campaign, jadi perlu masukan juga dari beberapa stage. Itu mungkin Lilis sudah sempat lihat nggak ini? Belum ya? Udah sih Kak kemarin, cuman mungkin aku ngedengerin lagi tadi. Oke, boleh. Terus untuk yang ini, jadi untuk temporary partner list-nya itu kemarin ada 18 totalnya, belum ada tambahan lagi dari marketing. Terus Aldo kemarin udah klasifikasiin ada 2 sama 5. Jadi 5 partner yang potensial. Terus dari 5 itu ada 2 yang dapat booking gitu, yang kalau Awandari sama Dion. Vera Dion mungkin Lilis tahu ya? Tuh Villa Awandari sama Dion itu udah Tapi sebenarnya ada Bali Prime sama apa gitu satu lagi. Itu jadi itu sih sebenarnya aku udah koordinasi sama Andre juga gimana caranya biar dari community itu tahu gitu loh. Maksudnya biar gampang kita update funnelnya gitu. Apakah untuk temporary partner itu list kan ada direct booking, direct inquiries tuh kalau nggak salah yang ini yang mana ya? Bukan. Pokoknya ada ini. Direct inquiries optimization kalau nggak salah. Benar. Ini dia. Itu kayak per orang kan ya? Ini mau dibahas sekarang langsung atau gimana? Boleh sih, ini udah ini terakhir juga mau sebelum ke sebelum ke discussion ini udah ini terakhir campaign terakhir. Nanti aja deh Kak setelah bahas yang big funnel.
Oke. Jadi yang mungkin yang ini progresnya terakhir aku baru dapat 2 list aja karena aku nggak tahu belum dapat untuk yang Bali Prime-nya juga. Jadi so far 2 list. Mungkin the next stage-nya kan Ross. Jadi mungkin dari Ross sama Om Rafiq bisa continue untuk dikontak Villadion sama Awandari ya untuk engagement-nya. Mungkin di-invite ke grup kita, terus training bigger juga sama Toket ya. Oke, thank you. Itu dari untuk campaign-nya so far. Kak, kalau lihat itu Villadion sama siapa tadi? Villa apa? Sama Awandari. Itu ngelihatnya gimana? Dari mananya? Untuk itu udah ada di sini di description-nya. Tuh masih nge-lag. Description-nya itu ada di bagian partner list. Partner list ini. Oh, oke. Nanti kamu masuknya ke sini sih. Gitu. Jadi kamu nanti di sini udah ada detailnya juga, nomor WhatsApp ownernya. Oh, yang komplit itu maksudnya yang udah fix gitu ya? Tapi nanti kalau yang tadi kan ada Awandari tuh nanti kamu bisa cari di ini di publish. Oh itu. Di publish ini juga, ini udah short term partner kita juga sih, itu list kayak gitu. Oke, jadi for the campaigns udah semua. Terus kita move ke discussion management. Oke, discussion management dari Lilis ada yang ini ada topik, mungkin kamu bisa lihat discussion-nya Lilis. Kalau dari community masih ada discussion belum? Enggak, belum. Kalau enggak langsung kalau ada itu aja. Udah sih, dari Ros sama Rafiq ada discussion nggak? Aku aman. Oke, berarti lanjut Lilis. Oke. Kak Tendi boleh tolong dibuka itu, soalnya aku nggak ngekopas deh yang di BI itu, nanti ada dia. Boleh. Harusnya kayaknya aku kopas deh, kenapa itu yang aku touch ya? Bentar. Di bagian ini dia, aku kopas deh Kak. Duh, sebentar. Aduh, kok banyak? Bentar. Oh ya, discussion. Nah, itu udah kelihatan belum? Nah, itu. Jadi itu sebenarnya udah hasil diskusi, masih aku copy mentah. Saya copy mentah. Jadi kemarin itu Vidi, ntar kalau ada yang salah koreksi ya. Sebenarnya kan waktu itu diskusi pengen buat funnel yang ngintegrasiin marketing sama community. Tapi ini nanti isinya mungkin bisa aja sih dari chapter lain juga masuk. Nah, pertama itu pengennya bikin big funnel dulu. Big funnel karena kan kita lihat community itu cenderung ke partnership, dan partnership itu ada yang long term kan. Kita ke funnel yang big funnel atau main funnelnya itu yang di bawah itu yang example ya itu yang 1, 2, 3. Pertama stage-nya adalah awareness. Awareness itu nanti dari marketing lah. Istilahnya di sana. Marketing, nyari leads dan lain sebagainya, nyari ads atau trusted community, something like that lah. Ya, everything related to marketing. Nanti value-nya diambil dari marketing. Di support dari marketing. Kemudian nanti dia bawa leads. Leads itu berarti kan business development, which is marketing juga. Berapa ada orang yang tertarik dan lalala. Nah, diproses lah sama itu, harusnya mungkin market building itu yang onboarding itu harusnya sih market building ya nggak Bre, Vidi? Tapi masuk marketing juga ya, marketing juga. Maksudnya dia mungkin bidangnya lah, mungkin siapa tahu nanti ada ada perbaruan chapter atau apa gitu. Jadi bidangnya adalah market building. Onboarding kan nanti supply lah, sudah community itu punya partner baru istilahnya kan. Tapi kalau misalnya di stage calculation, onboarding itu nanti kita belum temu wordingnya sebenarnya.
onboarding itu isinya adalah old partner ditambah new partner. Jadi kalau sekarang mungkin ya 150 plus sekian kan propertinya, jadinya itu adalah stage pertamanya. Bentar. Ini market building apa community? Bentar. Ya, gitu kan. Intinya pernah kita punya dulu long term partner. Kemudian masuk ke community engagement. Itu adalah hal-hal yang community lakukan sekarang. Misalnya kayak cleanliness program, community engagement meeting, reducing booking conflicts atau bigger kan itu kalau nggak salah. Kemudian dan bla bla yang lainnya seterusnya. Nah, ini tuh kan activities, sebuah activities. Nanti calculation-nya kira-kira adalah total of the activity should be number of total partner dikali dengan ini, misalnya ada 3 activities, ada 4 lah sampai D. Berarti misalnya jumlah partner 100, ada 4, berarti harusnya ada 400 activities. Kayak gitu. Nah, berapa yang complete this activity, berapa yang complete the second, berapa yang complete the third, kayak gitu. Kemudian retention. Retention itu dari hasil engagement berapa yang mau renewal, kontrak renewal. Jadi 6 months, bisa kita kan sebenarnya kalau nggak salah partnership 1 tahun ya Kak ya? Untuk yang kontrak. Nah, yang kontrak yang sekarang kan kita mau move semuanya ke Eversign tuh, yang offline kan, yang pakai tanda tangan manual itu loh. Itu kan mau di move semua ke pakai Eversign dan kita mau pakai one time contract gitu. Jadi satu kali kontrak untuk selamanya. Cuman karena gini, jadi kayak setiap tahun itu kita nggak mintain untuk tanda tangan kontrak lagi, tapi kita rayain anniversary kayak gitu, anniversary-nya mereka kayak gitu. Jadi mereka nggak perlu kontrak lagi. Berarti mungkin renewal sih, bukan renewal berarti kayak kontrak anniversary ya, kayak gitu. Kontrak anniversary. Jadi berapa kontrak anniversary yang 6 months? Berarti maksudnya misalnya punya 100, semuanya udah 6 months. Yang 1 year udah berapa gitu. Yang 2 years berapa, 3 years berapa. Kalau ada misalnya nanti ditambahin lagi 4 years, 5 years. Partnership-nya gitu ya. Umur partnership-nya. Jadi itu menilai loyalty partnernya gitu, sampai berapa lama dia bertahan sama Bukit Vista. Misalnya dari awal 6 months 100% tuh kayak ditulisin situ VD. Ternyata 1 year-nya jadi 80%. Entah itu karena memang belum waktunya atau karena ada drop out. Nanti drop out datanya juga dicatat kan kayak gitu. Nah, itu mungkin di sana bisa kita tahu kritikalnya itu di waktu berapa lama sih orang partneran di Bukit Vista tuh mau keluar gitu misalnya. Kayak gitu. Sama ini kemudian ya, mungkin yang bagian itu kan misalnya nih kita punya 100 partner. Itu dalam 6 bulan itu 100%. Terus di tengah-tengah 6 bulan itu misalnya bulan ketiga tuh ada tambahan partner lagi gitu. Misalnya ada 5 partner tambahan baru, itu ngitungnya ulang lagi gitu. Ngitungnya berartinya below 6, harusnya ditambah below 6. Gitu. Berarti misalnya ada 100 partner yang 6 bulan, habis itu ada 50 partner yang 3 bulan, masih 3 bulan, itu berarti kan dihitungnya di kategori ini loh. Misalnya kan berarti partner yang udah 6 bulan, yang 3 bulan, nanti biar tahu umurnya. Gimana? Jadi ini tuh passing dia, Kak. Gitu. Passing stage dia. Misalnya nih misal kita punya partner 100 gitu ya. 100. Ini aku tambahin below 6 months nih, below 6 months. Nah, punya partner 100. Misalnya baru kemarin aja masuk 5, berarti di sini enggak kemarin. Baru ya boleh. Kemarin baru masuk 5 kan? Berarti di sini stage-nya adalah masih 100 dia. Ada 100 partner yang kurang dari 6 bulan. Terus ternyata ada sekitar 80 partner yang sudah jadi apa namanya? Udah sama Bukit Vista partners. Terus ini tetap dihitung nih. 80 nih tetap masuk hitungan ke sini. Terus di sini misalnya baru 70 nih yang masuk 1 year gitu. Tapi dia tetap juga dihitung di 6 month ini.
gitu. Makanya persentasenya pasti akan menurun. Iya. Gitu sampai 3 years-nya. Ya gitu. Misalnya di sini baru berapa? 50 partner. Berarti yang itu tuh sampai di akhir berapa dia berhasil. Berarti itu sih PR-nya berarti cara nge-track-nya itu berarti PR-nya ya. Gimana cara ngelihat partner ini umurnya itu loh. Kayak tampilan maksudnya visualisasinya iya betul. Itu. Umur datanya visualisasinya ya. Kayak ini soalnya ini lebih itu CRM gitu nggak sih? CRM itu kan ada fiturnya kayak gitu umur partner gitu. Berapa lama udah kerjasama kayak gitu kan ada tuh. Bisa difilter gitu misalnya. Gimana Bapak Vidi? Ini komen Pak. Bisa sih. Bisa sih. Maksudnya itu itu nanti di Rides. Iya, bisanya di Rides. Yap. Buat nge-track partnership kan bisa aja Rides. Ya. Apakah harus dari community nanti ikut project di product development? Boleh, dibuat Rides gitu. Udah sama gue bisa gue profit share. Mantap. Ya, mantap ya, dibuatin Rides. Oke lanjut Lilis. Ya, lanjut ya. Yang terakhir stage-nya adalah advocacy. Jadi advocacy ini terkait sama bukan review kemarin review apa sebenarnya. Nah, bisa jadi 2 hal kalau advocacy. Partnership opportunities itu jadi dari 100 partner, misalnya kayak kemarin kan ada yang punya properti baru juga. Itu berarti kan mendatangkan any additional partnership opportunity. Terus misalnya dia ngasih tahu, oh ini temen aku ada kok yang punya villa, coba yang itu mau nggak dia di manage Bukit Vista, itu partnership opportunity juga. Terus kalau testimoni itu sebenarnya testimoni mungkin memang hanya bisa sekali 2 kali ya. Pasti karena hitungannya juga partner 100 ya 100 berapa orang yang misalnya ngasih, misalnya pas community nanti buat strategi after 6 months ayo kita minta testimoninya dari si partner gitu ya, nanti bisa ditaruh dia di website. Anniversary bisa ditaruh di website nanti sebagai feedback loop buat awareness, trusted awareness-nya dari marketing gitu. Masuk dia lagi ke atas, ngasihin lead baru, bisa onboarding partner gitu. Untuk main funnel-nya. Nggak akan terlalu susah sih sebenarnya, maksudnya hitungannya nanti mungkin kalau misalnya kita semua udah agree funnelnya seperti itu, nanti BI bisa bantu untuk bagian ngitung-ngitungin, bukan ngitunginnya, maksudnya membuat sistem menghitungnya. Ya buruk-buruknya Excel lah, buruk-buruknya ya. Dapat tahu video sistem yang lebih advance gitu kan. Low quality-nya Excel. Ya, ya begitu. Oke. Aduh. Terus yang di bawahnya itu general template for campaign. Nah, tadi kan yang Kak Tendi dan teman-teman laksanakan di community, maksudnya di community engagement kan, di stage itu. Itu kayak small stage-nya gitu. Bukan small stage. Sub funnel-nya istilahnya. Itu juga dia punya funnel. Jadi setiap kegiatan Kak Tendi itu pasti ada outreach. Misalnya bigger training, pasti Ros itu hubungi owner. Ada respons nggak gitu. Terus ada confirm nggak mau meeting kapan. Terus ada nggak participation-nya. Nanti setelah itu bisa minta ratings. Pak, Bu, kalau gimana efektif nggak trainingnya ini kalau dari 1 sampai 5 gitu. Mau kasih rating berapa tentang trainingnya. Maksudnya paham nggak Bapak Ibu gitu misalnya. Oh ya saya kasih 5 gitu misalnya. Nah itu lagi nanti masuk ratings, jadi dapat ratings positif, rating negatif gitu misalnya. Hitung dari participation 10 dapat rating berapa gitu misalnya.
gitu. Atau enggak mungkin rating positif aja nanti yang di-convert. Karena kan ini kita langsung engage dan langsung minta rating pada saat acara juga. Mungkin nah ini bisa sih didiskusikan lagi, cuman kalau rating positif di-convert itu kita kan pengen bikin good engagement. Jadi harusnya ratingnya positif. Jadi dia dibilang convert participation to rating itu ketika kita dapat misalnya higher than 4 gitu misalnya. Balik lagi ke outreach dia gitu. Itu sebenarnya general funnel. Kenapa Vidi sama aku kemarin mikir gitu? Karena aku lihat di community board itu stage-nya ndak sama dia. Maksudnya ndak ada suatu funnel yang konsisten. Mungkin ada kayak misalnya di sales campaign itu dia ada 5 funnel, tapi di dalamnya memang ada sub capaian. Tapi tetap dia tergolong dalam funnel gitu. Apakah dia di confirm, apakah dia di mana, kayak gitu. Itu sejauh ini itu dulu. Vidi mau ada yang ditambahkan? Enggak sih, kalau dari gue sendiri sebenarnya, dari aku sendiri Kak, ini cuman apa, kalau di BIS ini cuman bantu buat supaya visibility-nya makin jelas aja sih, kayak kita harus fokus di mananya dan lain-lain. Karena kan kalau misalnya nggak standar nanti bingung nih, oh ini artinya apa, ini artinya beda dari satu campaign ke campaign lain. Tapi overall campaign-campaign yang ada di community pasti bisa masuk integrasi di sini sih. Udah kita bikin ke integrasi. Ini posisi di mana gitu supaya kita tahu jelas di mana. Oke. Betul. Sama yang ini apa namanya? Berarti yang kalau general apa? Community funnel main funnel ini berarti itu dibuatin kayak contoh yang Airbnb opportunities itu ya? Apa beda? Boleh coba buka BI board Kak. BI Trello-nya maksudnya. Mungkin nanti bisa ada contoh di sana kali ya. Nanti langsung ke case misalnya case yang mana gitu. Ini juga kurang efektif sih reportingnya, cuman garis besarnya dapat lah dia. Kalau misalnya contoh dari aku misalnya yang itu deh, yang apa ya? Booking.com itu ya yang kedua ya. Airbnb boleh. Airbnb Vidi dah yang ngejelasin tuh. Airbnb aja Kak. Airbnb oke. Nah kalau Airbnb ini sebenarnya simple seperti yang Kak tahu. Jadi kita punya funnel yang seperti biasa, awareness, engagement, conversion, transaction, sama advocacy. Itu setiap funnelnya udah ada page-nya masing-masing dari chapter mana dan seterusnya. Lalu kalau kita ke bawah, untuk result update-nya itu sebenarnya simple. Komponennya itu ada magnitude-nya, yaitu value angkanya berapa. Lalu ada penaikan sama penurunan dari Scrum sebelumnya. Lalu kalau misalnya dia di awareness biasa nggak ada apa persentasenya biasanya. Tapi kalau misalnya di yang lain-lain biasanya ada dari ini kan ada conversion rate-nya. Jadi contoh inquiry itu kan kita ada 1101 nih. Page view-nya ada 1 juta lebih, berarti inquiry conversion rate dari page view ke inquiry itu 0,0975, yaitu minus 0,0002 dari Scrum sebelumnya. Jadi kita bisa tahu kayak, oh kita performingnya itu sekarang better atau worse sih dibanding Scrum sebelumnya, supaya nanti kita bisa respon. Formatnya biasanya gitu aja sih Kak. Jadi ada magnitude-nya, ada conversion rate-nya, dan juga ada penaikan atau penurunan dari Scrum sebelumnya. Oke. Mungkin yang mau gue tambahin dari penjelasan Vidi tadi adalah lebih ke general funnel. Jadi kayak yang aku jelaskan tadi, misalnya ini kan cuma ada 5 nih Kak. A, B, C, D, E. Jadi masing-masing action-nya itu boleh diturunin lagi Kak. Misalnya nih, ada application cleanliness protocol registration ya, cleanliness protocol registration. Itu tuh masuknya dia di awareness. Jadi stepsnya itu masuk di awareness.
Terus visa info di awareness. Nah itu tuh jadi jelas dia masuknya di stage mana gitu. Kalau misalnya apa ya? Contoh ke community lagi. Misalnya boleh ke community lagi Kak, yang tadi itu yang nggak apa-apa ya, itu community Trello aja dah. Misalnya ini nih, yang mana aja boleh. Gambling. Mana aja. Nah ini funnelnya kan ada. Oh jangan ini dulu deh, jangan. Apa ini? Bentar. Nih. Yang community engagement meeting boleh. Ya boleh. Nah ini kan A itu orang ya, itu orang. A itu contract list, kemudian responden list, meeting list. Tadi kan ada outreach pertama. Outreach itu judulnya apa Kak? Community page ya, community page. Outreach itu berarti resultnya adalah respon. Ini tadi bukan kontak list, tapi bukan. Tapi berapa jumlah yang sudah dikontak. Kontak list itu dia activities sebelum adanya outreach kan. Yang kakak hitung itu harus, yang kakak hitung itu outreach-nya aja. Si Grace sudah ngubungin berapa orang kayak gitu. Gitu. Funnel manajernya hanya satu, nanti siapa? Grace tanggung jawab misalnya gitu. Dibantu Maria, Nadia, Tendi. Terus responden list itu mungkin orang yang respon kan maksudnya. Ya. Orang yang respon, ada berapa dari outreach-nya, kemudian nanti ada si confirm, yang confirm berapa, yang terjadi meeting atau participation berapa, kemudian nanti yang terakhir itu berarti advocacy ratings. Tapi dalam hal ini mencarinya tujuannya apa berarti? Si kakak ini tujuannya apa dari page ini? Apa community page ini? Advokasi. Partnership list itu maksudnya apa Kak? Partnership list yang ini. Yang ini. Jadi yang ini tuh yang apa namanya? Itu apa maksudnya? Yang udah jadi partner kita, kayak misalnya arsitek, kontraktor, kayak gitu jadi partner kita gitu. Jadi kayak BV Talk tuh lah. Jadi kayak misalnya kita buat event nih gitu, misalnya ada partner kita misalnya mau membangun iya. gitu. Jadi dia bisa kok komunikasi sama arsitek yang udah jadi partner kita kayak gitu. Nah, ini mungkin pas banget yang dibuka ini. Jadi aku kemarin sama Vidi ngomongin ini harusnya punyanya marketing. Kenapa jadi punyanya community ya? Kok bisa marketing? Karena ini tuh belum partner. Karena kan belum jadi partner. Oh, belum masuk onboarding stage. Semua stage awareness itu punyanya marketing gitu. Iya Kak, tapi sebenarnya kalau misalnya memang mau di delegate ke community itu nggak masalah sebenarnya. Jadi kalau misalnya kan kalau intent itu jadi tergantung intentionnya. Contoh kita melakukan trusted community ini kan demi mencari awareness supaya partner-partner bisa dapat balik ke kita kan, dapat lead ke kita. Tapi kalau misalnya memang dari marketing mau di delegate ke tim community sebenarnya nggak masalah, yang penting di annotate aja. Contohnya kayak kalau misalnya di PR itu kan ada BV Talk itu kan padahal awareness kan. Ya. Nah itu sebenarnya Jing juga kemarin setuju bahwa ini sebenarnya punyanya marketing, tapi kan karena workforce kita di marketing human resource-nya kurang, jadi di delegate ke HR gitu. Tapi posisi funnel-nya itu ada di funnel A gitu, jadi mungkin bisa di delegate seperti itu. Iya betul Kak, jadi ini tuh jadinya adalah harusnya ini funnel A sama funnel B. Jadi si ini kalau menurut aku ya, si contact list, responden list, meeting list, partnership list itu masuknya sampai C itu masuknya masih di stage A. Stage A big funnel. Jadi masih di awareness.
Kalau untuk community ya, bukan untuk onboarding partner. Kemudian baru masuk stage-nya B di partnership list, itu lead. Baru nanti masuk ke community setelah dia jadi partner gitu. Mungkin nggak apa-apa kalau kata Vidi tadi itu ini didelegate ke community. Cuman yang harus community lakukan concernnya itu menurut aku adalah maintain the current partner gitu. Kayak apa Jadi menerima yang sudah masuk lah gitu, memproses. Cuma kalau memang di delegate nggak apa-apa, tapi ya memproses. Ini harusnya card-nya di marketing. Cuman kalau Kak Tendi misalnya mau ikut mengerjakan, Kak Tendi ikutnya di meeting marketing gitu. Iya nggak sih? Vidi? Jadi maksudnya card-nya ini harusnya dia di card awareness, di mana action-nya itu sebenarnya dari tim marketing. Nah, kalau di delegate ke community, harusnya ini dibahasnya di marketing. Sama kayak di BI aku udah pernah nolak card satu karena itu tentang canvasser, field canvasser. Itu tuh punyanya marketing tapi dibahas di BI. Gitu. Aku bilang ini tuh specifically for marketing, jadi bahasannya di marketing gitu. Gitu. Oke, berarti mungkin ini yang untuk satu yang ini. Ya, tapi mungkin tanya Kak Tendi dulu. Kalau Kak Tendi, ini aku yang telat apa Kak Tendi? Ini setuju nggak? Kalau misalnya ini itu sebenarnya funnelnya itu di awareness atau marketing, make sense nggak? Atau ada argumen kenapa ini harus di community? Sebenarnya sih yang dari awal tuh kan awal itu karena kita di setiap chapter itu kayak ada keinginannya sendiri-sendiri kan, maksudnya apa outreach-nya sendiri-sendiri gitu loh. Kalau misalnya kayak RCR gitu, community itu kan kita ada outreach gitu. Jadi mungkin di bagian outreach itu karena sebelumnya itu memang per chapter sama kayak awareness itu per chapter, jadi mungkin masih pakai yang itu gitu. Tapi kalau memang misalnya mostly dari marketing, yang penting marketingnya aware juga kan bahwa stage-nya ini sebenarnya tuh punya marketing kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa stage juga yang aku mungkin pertanyaannya mungkin apakah itu khusus stage awareness-nya itu khusus untuk partnership atau untuk di apa namanya, di campaign lain juga gitu. Apakah untuk di partnership aja, contohnya kayak mau jadi partner aja tentang partnership, atau yang lainnya juga kayak gitu. Paham nggak? Nah, sebenarnya kalau aku consider ya, list ya, BVI Talk itu kan juga ada di HR nggak sih? Dia nggak di marketing, padahal itu emang inisiatif marketing harusnya kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya memang mau dibahas di community nggak masalah juga sih sebenarnya. Tapi funnelnya itu tetap funnel marketing, jadi marketing tetap aware. Sama kayak yang Kak Tendi bilang sih. Iya. Cuman gini, kenapa dia agak beda ya? Siapa namanya itu si BVI Talk sama, karena audiensnya beda. BVI Talk itu audiensnya adalah employee, which is diproses oleh HR. Kalau ini tuh diprosesnya oleh siapa? Oleh marketing kan? Oh iya. Maksudnya oleh market building. The audience is different, like ya maksud aku gitu. Ya seperti yang Vidi bilang, kalau memang mau ngambil sih nggak apa-apa. Cuman rancunya nanti adalah ketika Kak Tendi mendapatkan lead, nanti yang proses kan marketing. Maksudnya buat pitching, buat everything related to onboarding gitu. Diproses oleh marketing atau market building team. Makanya itu kenapa harus terintegrasi dengan program marketing lainnya, misalnya phone calls, ada website outreach, website ads atau apalah gitu. Itu sih sebenarnya bedanya sama BVI Talk. Nah, BVI Talk itu adalah outputnya juga dari outputnya akan diterima oleh HR, di proses HR gitu. Itu sih yang aku lihat bedanya ya. Itu Tendi. Jadi kalau yang community page ini sebenarnya menurut community gimana? Kalau community page ini sebenarnya juga
prosesnya kalau di apa BIF itu kan prosesnya misalnya HR proses biar jadi employee atau intern kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau yang di community itu kita lebih prosesnya lebih ke mengkoneksi gitu loh, mengkoneksi partnershipnya ini kan contohnya kayak arsitek, kontraktor, expert gitulah gitu. Kita mengkoneksikan ke partner kayak gitu. Kita koneksinya ke partner kayak gitu kan. Nah, jadi resultnya sendiri adalah sebenarnya lebih ke relationship-nya kita sama sebenarnya potensial juga untuk new partner kayak gitu. Kayak new partner sama yang short term partner, jadi biar mereka lebih apa ya, lebih ada ininya wawasannya sih untuk sebelum mereka kalau mereka ada sesuatu hal yang kesulitan tuh jadi mereka bisa konsultasinya langsung sama apa namanya sama expertnya gitu loh. Itu. Tapi setuju sih mostly kalau memang awareness-nya tuh lebih ke marketing juga kayak gitu. Oke. Kalau Vidi gimana? Vidi ada perubahan ini? Perubahan ya, opinion. Maksudnya kalau misalnya mau di manage oleh community berarti ini tuh masuk awareness atau masuk funnel terakhir yang buat supaya nge-generate leads ke funnel awal lagi. Karena kan ini konteksnya audiensnya bukan partner langsung, tapi sesuatu yang bisa mendatangkan leads partner. Soalnya kalau misalnya ini tuh dia belum pernah jadi partner, jadi bukan conversion of funnel. Ini tuh beginning gitu. Beginning of the funnel. Activity kan berarti. Activity awareness ya. Gitu. Itu. Ya. Jadi mungkin nanti setelah Jing inilah. Gak tahu sih. Tapi menurut aku sendiri ya, pendapat pribadi, ini memang dia di marketing stage-nya. Belum masuk stage community, tapi bisa dibantu community kayak Tandi bilang tadi. Mungkin expertnya di community, tapi tetap masih masuk funnel awal karena mereka tidak melewati funnel partnership ataupun community engagement buat mempertahankan dia buat kontrak anniversary gitu, nggak ada. Yeah. Jadi dia masih masuknya ke awareness part gitu. Oke, ini khusus ini untuk satu card ini, tapi kalau yang lainnya itu masuk di bawahnya funnel community engagement. Oke, clear. Clear dan nanti mungkin aku catat meeting sama yang telat apa ya? Apa yang telat? Sama aku juga, kamu telat juga makanya aku bingung. Nah, bisa. Oke, understood. Ini yang telat siapa? Ros, jawab aku Ros. Ros, jawab Ros. Dua-duanya Kak. Aku yang telat nih. Dua-duanya. Masa? Oke, ya udah. Dari BI ada lagi nggak? Dari aku pertanyaan, apakah community mau mengadopsi funnel ini? Ya, mungkin aku minta pendapat dari ini dulu, dari tim yang lain. Mungkin dari Om Rafiq. Gimana Om, menurut Om Rafiq? Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore, Pak Haji. Selamat sore Bapak, apa kabar Bapak? Jujur dari awal pertamanya tuh seperti yang dibilang dari awal itu kan community itu maintain the current partner gitu kan. Itu. Sekarang terserah gimana sih Pak Nel itu aku kurang jelas juga. Gimana pun oke siapa menurut aku. Tapi gini, apa key resultnya dari ini? Satu palingan kita gini. Kalau di community mungkin dari aku dulu ya, dari dulu banget. Community itu apa sih yang pengen ditargetin? Apa sih SLA-nya community? Palingan itu aja sih yang aku gini. Tendonnya nggak ada, partner yang mau pergi itu nggak ada. Tapi nambah gitu, nambah terus gak ada refine, gak ada konflik gitu loh. Paling kan itu aja sih. Kalau misalnya panel atau gimana pun mungkin lebih ke data ya, dan which is aku nggak terlalu gini sama number sih. Sorry itu sih ya.
Aku nggak terlalu gini sama ini, aku lebih ke orang operate. Aku palingan lebih ke SLA sih. Apa sih SLA-nya community itu aja sih aku. Kalau masalah outreach yang namanya kompom segala macam, I'm not 100% understand, tapi bisa kok aku, yang penting aku ngertiin aja, aku bisa jalanin kok, itu aja sih. Oke, jadi dari aku sih yang penting panelnya jelas, biar panelnya tuh gini loh, I don't want to everyone to make something to another chapter but make it complicated to that chapter. You understand what I mean? Jadi gini, seseorang yang mau bikin apapun untuk menjelaskan ke orang lain itu tidak bikin bingung gitu. Aku maunya itu aja sih. Kalau mau membuat sesuatu tapi mempermudah itu lebih bagus gitu. Kalau aku sih itu saja saran dari aku sih. Oke. Tapi so far aku kalau memang dari TND ya lulus gampang untuk adopsi, aku bisa belajar sih kalau aku sih. Bukan berarti aku bilang ini jelek ya, bukan berarti, tapi I will try my best, itu aja sih. Oke, thank you Om Rafiq. Terus dari Ros? Kalau dari aku suka banget sih buat masukan dari BI supaya kita kayak apa ya, benar-benar tahu apa yang sebenarnya jadi bagian kita, apa yang menjadi sebenarnya bagian chapter kayak marketing, supaya nggak rancu kayak kata Kak Lilis. Tapi mungkin saat ini aku belum terlalu banyak mengerti terkait yang disampaikan tadi. Hanya beberapa yang aku dapat poin-poinnya kayak kontrak anniversary, terus gimana itu outreach-nya yang dimaksud itu sebenarnya bukan lebih ke outreach tapi siapa yang udah dihubungin kayak gitu, jadi kayak memperjelas sih. Nah terus ya mungkin aku perlu belajar dulu supaya lebih ngerti lagi yang disampaikan sama BI, dan setuju-setuju aja sih kayak gitu Kak dari aku. Oke, thank you Ros. Terus dari Grace ada opinion katanya? Iya, pas itu Kak Tendi pas itu datang nggak ya waktu pertama kali startnya project community page ini? Oh, lupa pertama kali yang mana tuh? Datang. Paling pertama yang pas sama satu angkat dikasih project ini. Sama yang sama Jing kan? Sebenarnya kan aku kan pertama itu sebenarnya nggak datang kan. Nah terus pertama tuh kalau nggak salah kan karena dimulainya karena itu ya, karena banyak property owner yang tanya itu ya, kayak saran-saran gitu katanya. Nah terus kalau nggak salah di tengah perjalanan itu kita tuh ada bahas tentang open feedback loop sama close feedback loop kalau nggak salah. Jadi terus habis itu akhirnya ada community page ini kayak ada tujuan lain lagi selain untuk ngasih saran ke property owner, itu juga bisa jadi salah satu itu awareness untuk marketing juga gitu. Jadi kayak ada dua tujuan kalau yang habis itu setelah ditambahin untuk dia jadi close feedback loop itu. Oke, iya. Itu. Jadi ya masuk di ini juga, di marketing juga bagian awareness-nya kan untuk di trusted community yang ini kan dibuat juga sama Lilis nih, bagian trusted community ini kan yang masuk bagian awareness. Jadi biar increase juga trust-nya ke partner, sama dari potensial partner juga bisa ada minat lah gitu, mungkin gabung sama kita dari hasil meeting atau partner-partner yang kita udah convert ke meeting itu kan. Iya benar, ada dua ininya berarti, jadi potential lead sama yang current partner. Oke, sip. Terus kalau dari aku sendiri sih sebenarnya untuk yang funnel ini, jadi gini, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya di community mungkin kita double check itu kan lebih bagus biar lebih clear gitu loh. Mungkin ke BI juga thank you udah mau
aduh apa sih bahasanya, kayak koreksi lah kayak gitu, koreksi sama biar lebih pas juga arah funnel-nya, arah gininya, arah apa namanya, arah update-nya juga segala macam gitu. Karena basically mungkin yang di community chapter ini memang itu kayak kita buat funnelnya segala macam itu memang dari ya kita tahu gitu. Itu makanya mungkin dari BI juga membantu untuk biar lebih create juga lebih bagus gitu. Mungkin satu aja mungkin yang dari aku itu gimana cara mengimplementasikannya aja gitu. Jadi misalnya nih seandainya kita mau aplikasikan funnel ini gitu. Nah, itu apakah di Trello board itu kita perlu ganti formatnya lagi atau gimana, sama kayak cara integrasinya ini ke sana yang kan udah terjadi tuh, udah ada beberapa progres itu gitu. Jadi biar masuk ke progres yang udah ada tuh, masukin ini tuh gimana caranya kayak itu. Mungkin itu sih perlu minta bantuannya dari community biar kayak Om Rafiq gitu, misalnya Ros itu gampang juga ngertinya gitu. Misalnya bagian mana yang harus mereka update gitu, yang bagian mana yang mereka harus yang mereka bisa mengerti itu, biar lebih gampang lah gitu kalau bisa dibilang gitu. Karena biar gimana ya, biar maksudnya dari kita, kalau dari orang community kayak HR itu kan kita mostly kayak orang operasional lah gitu. Kita jujur aja orangnya nggak mau ribet gitu, jujur aja, karena kita kerjaannya banyak gitu. Karena kerjaannya tuh mau fokus lah lebih ke lapangan daripada fokusnya lebih ke lebih ke update-nya segala macam gitu. Karena kalau bisa tuh kayak ada funnel update itu sangat mudah gitu. Jadi kita cuma perlu ganti angka yang mana, nanti dia kemana segala macam itu. Jadi kita bisa mostly fokusnya ke lapangan gitu, community engagement segala macam gitu. Jadi setelah kita lakuin itu, kita gampang update-nya gitu. Jadi nggak perlu banyak update, kita ganti angka, tapi kita ganti yang mana aja tuh biar lebih easy lah gitu, maksudnya dari kita kayak itu. Karena mostly kan kalau jujur dari aku sendiri, mungkin Om Rafiq juga, kita lebih ke lapangan gitu, nggak mau yang lebih yang ribet gitu kayak gitu. Itu sih kalau dari aku sama dari community. Mungkin dari Lilis atau Vidi ada tanggapan? Vidi dulu barangkali. Halo? Jadi nggak di sana. Oke. Kalau gitu aku harus diskusi lagi sih sama BI. Maksudnya because we are not the one that wants to execute this gitu. As you know that we only suggesting something. The reason why we bring this up is because to see visualization gitu. Big general. Kayak pertanyaan Om Rafiq, apa sih sebenarnya SLA-nya community to maintain the current partner and to bring the positive feedback kayak yang dibilang tadi. Kalau sekarang kita belum bisa detect berapa turnover rate-nya, atau aku mungkin nggak ada visibility untuk datanya, tapi apakah kita udah bisa ngedetect turnover rate-nya, Kak? Dari community, dari partner yang ada. Kalau sekarang sih masih pakai funnelnya Mas Bayu aja. Kalau misalnya ada yang resign itu biasanya langsung diupdate di sana aja sih. Oke, berarti funnelnya Mas Bayu. Kalau advocacy? Untuk apa tuh? Testimonial. Advokasi belum ada. Testimonial, ya, and referral. Belum ada funnelnya. Mungkin kalau bayangan aku, kenapa Jing mintanya gitu, karena we don't have the big picture gitu. Di tengahnya udah jalan seperti yang kita semua tahu, dan memang nggak masalah sebenarnya update-nya beda-beda asalkan clear tujuannya apa di akhir kan kayak gitu. Cuman big funnel-nya aja yang belum kelihatan sebenarnya, the main funnel gitu, dari segi ya kalau community dari nomor 3 lah sampai nomor 6 gitu.
Yang itu sih belum kelihatan. Tapi in terms of implementation, karena maksudnya mau implementasikan atau tidak kan tergantung ribet atau enggaknya, itu juga kita nggak bisa pastiin sekarang gitu. Maksudnya aku harus cek lagi sama Vidi juga kayak bakal kayak gimana bentukannya nanti gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Vidi hilang, mungkin dia nanti kalau ada mungkin dia sampai nanti kalau misalnya ada tambahan lagi gitu. Tapi terakhir conclusionnya kita masih lihat dulu berarti. Oke. Karena melihat masukan dari community tadi juga. Oke, thank you very much Lilis udah mau kasih suggestion sama look at our program. Tapi sangat membantu sekali sebenarnya, sangat membantu sekali. Jadi kita bisa ngeliat the bigger picture-nya juga. Jadi start sama finish itu kelihatan gitu loh. Jadi nggak cuman kayak kita lari aja tapi kita nggak tahu tujuan, tapi kita tahu bahwa itu tujuannya kemana kayak gitu loh. Jadi itu juga yang pengen kita sebenarnya bagus untuk diskusi seperti ini gitu. Mungkin untuk kedepannya mungkin aku bakal lebih komunikasi lagi sama kamu untuk bikin funnel yang lebih efektif kayak gitu sih, Elisha. Oke, jadi setelah ini mungkin kalau kamu ada kerjaan lain mungkin bisa lanjut. Habis ini aku sama Grace. Oke, Kak, nulis. Oke, thank you Kak Tendi dan community. Makasih Kak Lilis masukannya. Oke, Grace, lanjut. Ya. Oke, bisa ke ini, community page. Iya, jadi kok di setiap funnelnya sih ada pergerakan sih ya. Tinggal nunggunya aja. Nah, terus jadi kita ada progress untuk 3 kontak list, terus respondednya 2. Kita ada meeting tambahan 1 yang untuk nanti sore itu. Terus ada partnership tambahan 2 dari yang kemarin. Kemarin hari apa itu? Hari Selasa. Oke, sip. Terus untuk nanti sore ini aku bingung karena Nadia nggak jawab juga. Dia kan hari ini lagi kayaknya dia nggak sick leave. Aku nggak ngerti sih ini. Dia bilang gimana? Kemarin waktu aku udah di community page yang bilang tentang moderator itu kan dia nggak jawab lagi kan. Terus aku select tadi pagi dia juga belum jawab. Oh, oke. Kayaknya tadi pagi tuh dia sama aku di product development gitu. Kita ada sama partner. Mungkin kamu coba reach lagi ya Nadia ya. Terus apa namanya? Tapi kamu tetap harus ada plan B. At least kalau Nadia nggak datang, siapa yang jadi moderator kayak gitu. Yang hari ini yang mana? Christian Fritz. Mana itu? Bawah ya? Bawah. Ini ya? Dari EcoSmart. Oke, EcoSmart ini perusahaan apa? Pest Control? Enggak, dia apa? Lantai kayu. Terus kalau misalnya bikin deck gitu-gitu. Oke. Yang enggak, misalnya kan kadang ada yang kalau di pinggir-pinggir kolam renang dia pakai kayu dan bukan pakai batu itu kan. Ya itu dia ya itu. Oke, sip. Oke, jadi mungkin plan B-nya kalau misalnya Nadia nggak ada, siapa yang bisa jadi moderator? Maria, gimana? Is it okay if I become the secretary? Oke, gimana Grace? Kau ini. Sebenarnya nggak apa sih. Oke, belajar ya. Nggak apa belajar sih. Nah, berarti Grace yang jadi moderator. Plan B-nya ya. Ini plan B nih. Plan B-nya. Oke.
cadangan tuh apa bahasa Inggrisnya sih? Udah tulis aja plan B nggak apa-apa. Oke. Terus Maria. Oke, lanjut Grace. Terus untuk minggu depan belum ada meeting baru lagi sih. Oke, sama mungkin update dari aku. Tadi kan aku udah dapat 2 respon tuh dari engineering gitu, tapi masih yang di Bali gitu. Nah, dia tuh kayak udah berbentuk CV gitu sih, tapi ada janji habis ini telepon sekitar jam 2:30 tuh ada telepon sama dia untuk jelasin programnya kayak gimana. Nanti aku update di funnel-nya. Kalau misalnya bisa convert meeting mungkin minggu ini padat nggak sih meetingnya habis ini? Atau nggak ada? Jumat nggak ada, Jumat Sabtu nggak ada. Oke, mungkin kalau ini hari Senin atau Selasa sih mungkin aku bawa ya. Minggu ini kan udah lumayan full ya. Iya, minggu depan aja. Iya, kita bawain ke minggu depan. Oke deh, nanti aku update di funnel. Terus mungkin kamu bisa update yang kemarin kamu bahas yang how close, misalnya kita butuh berapa lagi, terus goalnya gimana? Taruh di Trello. Oke, Om. Siap, Om. Yo, thank you ya. Thank you, Om. Yo. Oke, nah dia. Nah, ini kan kita perlu 150 kontak list kan. Terus ada 45 respon, 10 meeting, 4 partnership. So far udah ada mana? Yang respon Kak Tendi berarti ditambahin sih. Sekarang udah 47 berarti ya. Tadi udah aku update juga sih di ininya. Di sini. Oke, berarti aku belum ini. Udah aku ganti juga angkanya tadi. Oke, terus itu 45. Berarti yang respon ini, yang 48 respon ini yang sama yang bulan lalu kan? Iya. Berarti kita perlu 90 kan untuk bulan ini totalnya atau berapa? Enggak, itu ada di sebelah kanan itu yang on November itu aku kasih catatan kecil. Oh ini Nah, ya, itu. ini. Targetnya 24. Data on November, berarti 69 respon ya? Iya, Oke, terus ini ada 17 meeting, kita udah convert 6. Oke. Got it. Oke, terus untuk goalnya nih, kita ngomongin ke goalnya sebenarnya. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Grace. Kalau dari Grace, menurut kamu itu goal kita buat community page-nya apa sih? Kalau aku sih, kalau dari pertamanya ya, aku kan nggak datang di first meeting-nya kan. Kalau aku yang diceritain kok dari Maria dan yang lain sih, goalnya untuk kayak apa ya istilahnya kayak stok. Jadi kayak kita punya stok orang-orang yang bisa kita rekomendasiin ke property owner yang sekarang gitu. Oke. Misalnya mereka butuh kontraktor atau apa gitu. Oke. Terus kalau Maria? Kayaknya aku mirip sama Kak Grace sih, Kak Tendi. Soalnya kan emang dari community kan emang kayak mencarikan kan. Kita mewadahi, kita bikin community. Oh, ini kita punya ini partner ini arsitek ini. Nah, ntar kalau property owner mau, kita bisa bantu kontakin gitu. Oke. Terus dari Rose? Sama sih berarti dengan Kak Grace dan Maria, gimana supaya kita kayak jembatan antara expert sama para partner properti yang kerjasama bareng kita, kayak kita menghubungkan expert ini sama para partner kayak gitu Kak. Oke. Nah, mungkin dari jawaban kalian tuh lebih ke
lebih ke tipe reaktif ya gitu. Jadi kalau misalnya owner butuh, kita koneksiin gitu kan. Gitu. Tapi mungkin kita bisa juga sebagai proaktif gitu. Jadi kayak BPI Talk. Jadi kita kan punya misalnya udah punya 6 partnership nih gitu. Nah, 6 partnership ini kita mau apain gitu loh. Kita mau apain gitu. Apakah kita leave it kalau misalnya sampai ada orang yang ngunjungin website kita, atau kita mau lebih mau proaktif, kita bring up lagi ke 6 ini untuk connect ke partner kita gitu. Itu kan namanya proaktif, artinya kita yang membangunkan mereka untuk koneksi gitu. Kalau misalnya yang dari kalian, kalau misalnya ada partner butuh, kita koneksiin, itu kan lebih ke reaktif. Kalau misalnya dari owner nggak ada yang kontak, nggak bilang nggak, ini kan berarti nggak kepake kan partnership yang udah kita dapetin itu loh, kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa buatin gitu, misalnya sebulan sekali gitu, misalnya kayak ada kayak BV Talk-nya itulah. Jadi kayak misalnya sebulan sekali, misalnya kan kita punya target itu, misalnya 1 bulan tuh ada 12 partner kalau nggak salah ya. Berapa partnership? 1 bulan ada 3 atau 4 partnership ya. Nah mungkin yang setiap bulan tuh in the end of the month tuh mungkin kita gather mereka keempat itu, kita buatin kayak e-talk gitu loh. Kayak misalnya, tapi kita harus ini, jadi nggak semuanya arsitek gitulah. Jadi kalau bisa tuh digabung gitu ya. Jadi kayak misalnya arsitek, kontraktor, ada pest EcoSmart bisa digabungin gitu, atau dari mana pest control gitu misalnya. Jadi ada 4 expert nih, atau kalau misalnya 2 expert aja nggak apa-apa, atau 3 expert, at least dari mereka tuh kita buatin e-talk gitu. Jadi kita undang partner-partner gitu, mereka register gitu. Jadi siapa yang mau jadi ada pembicaranya kayak gitu. Jadi biar mereka punya sesi sharing gitu loh. Kayak gitu. Jadi kita koneksiin mereka. Kadang kan sebenarnya mereka tuh pasti bakal ada pertanyaan gitu, karena mungkin dari arsitek bangunannya itu mau kurang gimana gitu. Nah, kemarin sempat aku ceritain sama Ros juga, mungkin kita bisa kita bisa pilih misalnya 4 atau 3 partner gitu. Jadi misalnya mereka mau diskusi tentang arsitek gitu. Jadi mereka bisa provide foto kamar mereka, foto villa mereka gitu. Misalnya kamar mandinya gitu, atau dapurnya gitu. Jadi mereka kita share screen gitu, kita liatin ke arsitek itu. Nah, menurut arsiteknya tuh gimana gitu. Misalnya contohnya keluhan partnernya tuh kayak kamar mandinya tuh sering ada lumut gitu. Nah, karena kenapa sih? Jadi kan arsitek tuh pasti mereka punya banyak eksperimen gitu kan. Jadi arsitek tuh bisa ngasih masukan gitu, atau ngasih alasan kenapa kamar mandi itu sering lumut gitu. Apakah ternyata dari arsiteknya tahu karena kamar mandimu itu kurang exhaust, misalnya kurang tata letak ininya, habis itu kan dari segi showernya, atau dari segi ventilasi udara, sirkulasi kayak gitu. Itu kan expert pasti tahu kan, kayak gitu. Sama kayak misalnya dari pest control juga bisa. Kenapa sih sering ada tikus atau kecoa di propertiku gitu? Oh, mungkin karena pembuangan itu bisa, atau karena kayak tata letak tempat sampahnya di mana gitu. Ya itu kan, itu masukannya bagus untuk performance properti kayak gitu. Itu jadi kayak kita ngumpulin pertanyaan dari property owner, terus nanti dibahas gitu ya, kayak BVI Talk presis ya. Ya kayak gitu bisa. Tapi kita mungkin undang 1 atau 2 partner yang mereka ngomong langsung gitu loh. Gitu. Tapi kita juga ada kayak kumpulan pertanyaan dari partner-partner lain kayak gitu. Gimana Kak Tendi? Gimana? Berarti kalau misal mau dibikin kayak gitu, kita nggak perlu, maksudnya kayak nggak perlu bikin meeting lagi gitu kan Kak? Yang recorded meeting. Sebenarnya karena kan mereka bakalannya kalau misal kita bikin kayak BVI Talk tuh, mereka juga akan presentasi company mereka kan. Jadi kalau misal mau dibikin kayak BVI Talk, menurutku lebih mending langsung aja kita kontak partner kalau mereka mau, terus langsung jadi pembicara buat si talk. Oke, jadi sebenarnya nih planningnya tuh aku minta opini juga dari kalian gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita running kayak 2 grup gitu loh. Tapi ini kita belum running dulu gitu, karena aku juga masih request ke HR juga untuk tambahan intern lagi untuk di community kayak gitu. Jadi
running 2 grup. Jadi grup A itu mencari partnership gitu. Jadi yang grup B itu yang arrange untuk e-talk-nya kayak gitu. Jadi nggak. Oh, aku setuju. Jadi kalian nggak kerjain semuanya. Jadi yang fokus misalnya grup A itu kalian yang cari meeting partnership. Jadi kalian yang kumpulin. Jadi yang grup 2 itu yang request ke grup A gitu. Misalnya grup 2 kan misalnya dari partner dia dapat survei misalnya dari partner misalnya kayak partner lebih pengen ngomong sama apa nih, sama interior design gitu atau exterior design gitu. Jadi mereka yang request, nanti yang tim A itu nyariin kayak gitu. Jadi kalau bisa tuh ada dapat at least hari bulan ini tuh dapat dari interior atau exterior design yang bisa kita ajak e-talk gitu. Karena banyak request dari partner yang pengen ngomong sama interior atau eksterior kayak gitu. Jadi kalau ada 2 grup itu kan lebih gampang itu. Jadi sama jalannya tuh barengan gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak ngurus semuanya sampai full stage kayak gitu. Gimana menurut kalian? Mungkin dari Ros ada yang angkat tangan gimana? Aku mau jawab pertanyaannya si Maria sih Kak. Boleh. Kenapa nggak langsung kayak sekaligus ngundang partner kayak misalnya pembicara yang baru langsung aja undang partnernya terus mereka langsung tanya-tanya. Menurut aku kenapa nggak langsung kayak gitu karena kayak yang dari Ahimsa kemarin itu belum tentu jadi partner sama kita kayak gitu loh. Karena dari presentasinya kayak kurang cocok sama Bukit Vista. Jadi kayak belum partners, kita nggak partnership lah sama yang Ahimsa. Makanya buat partnership dulu, memilih jadi nggak kayak asal undang para speaker siapapun yang join, tapi kita juga kayak memilih partner yang yang cocok lah buat Bukit Vista yang udah menunjukkan bukti-bukti dan karya-karyanya kayak gitu. Barulah nanti bikin acara Kiksi Fox-nya lagi, tapi ini kayak sesinya konsultasi dengan para partner gitu. Oke, dari Grace? Aku setuju sama Ros juga. Terus aku nambahin sih, mungkin kan tadi sebelumnya kita kan ada diskusi sama Lilis kan tentang yang marketing itu. Benar. Nah, kalau misalnya kayak videonya ini jatuhnya jadi beda tujuannya gitu loh soalnya. Soalnya kalau misalnya kita mau talk sama diskusi itu kan dia karena property partner emang maksudnya pingin tahu tentang misalnya interior designer dan sebagainya. Jadi kayak propertinya udah ada gitu loh property ownernya. Tapi kalau yang kita sekarang kan bisa dipakai untuk marketing nanti kalau misalnya jadi juga. Benar-benar setuju. Jadi bisa untuk misalnya kita kan share nih di grup apa gitu, misalnya kita taruh di website itu siapa tahu ada potensial partner yang lihat gitu kan. Jadi mereka bisa ikut aware. Jadi mereka tahu Bukit Vista ternyata ada sesi kayak gini aku pengen gitu. Tapi mereka bisa jadi partner kita dulu gitu biar bisa mereka lebih tahu banyak lah tentang ini. Sama sebenarnya frictionnya kan kebanyakan kalau partner kita kan banyakan orang lokal nih gitu. Frictionnya mereka itu adalah bahasa sebenarnya gitu. Nah itu yang pengen sebenarnya yang dari community tawarin gitu, dari Bukit Vista tawarin gitu. Jadi mereka kan susah komunikasi kadang misalnya sama arsitek sama Gary gitu. Dari owner properti kita yang Balinese itu mereka suka kayak lihat desainnya Gary itu dari video kita kemarin itu kan. Nah mereka mau ngomong nih sama Gary menyampaikan itu pertanyaan, tapi mereka bahasa kan susah. Nah itu sebenarnya kita kenapa ada kita, karena kita itu yang harus bisa mengkoneksikan gitu. Jadi kita sebagai translatornya atau sebagai juru bicara ownernya gitulah. Jadi ownernya mungkin bisa ngasih tahu kita segala macam. Jadi kita sebagai perwakilannya dia kayak gitu. Nah itu yang pengen sebenarnya biar bisa kita membantu mereka owner untuk lebih mengerti kayak gitu sebagai penghubungnya lah kayak gitu. Sama mungkin yang dibilang sama Ros juga tentang Grace juga tadi itu. Jadi kita kalau bisa tuh kita milih partner yang benar-benar bisa trusted gitu, karena trusted page kan, maksudnya trusted community gitu kan. Jadi kalau bisa expert yang benar-benar udah trusted banget itu, jadi nggak sembarangan biar sana. Karena gini, kalau kita merekomendasikan di page kita, di website kita, tapi track recordnya perusahaan tersebut jelek,
atau kayak ada korupsi segala macam, itu akan mempengaruhi reputasi kita juga gitu kan. Gitu. Jadi itu yang kita harus careful juga gitu untuk mensaringnya itu gitu. Jangan sampai ternyata ntar dia charge 2 kali lipat ke owner kita segala macam, nanti malah masalah kayak gitu. Jadi kita kalau bisa tuh yang benar-benar udah trusted, sama itu kita harus filter lagi kayak gitu. Sama untuk di bagian bagian yang tadi mungkin mungkin itu sih. Jadi nanti aku apa namanya, request ke HR untuk bisa fokus di grup apa, dibagi, biar bisa dibagi 2 grup kayak gitu untuk kita jalaninnya gitu. Karena termasuk banyak juga kalau jujur, kalau mencari kontak list 150 itu banyak banget, apalagi ini tuh kalau misalnya contohnya kita udah jalan 2 bulan aja itu kontak listnya udah banyak banget gitu kan. Ya, kita kalau kita sampai kapan kita mau mencari kontak list gitu loh, kalau setiap bulannya istilahnya 150 gitu kan. Ini aja udah makin berkurang, soalnya kan kita udah nyari-nyari semua kan. Kayak gitu. Sama kita juga kalau bisa nggak sembarangan kontak list, bukan masalah kuantitinya, tapi masalah kualitinya gitu loh. Lebih baik kita dapat 10 kontak list tapi semuanya bagus daripada kita dapat 180 ternyata nggak ada yang ini kan. Cuman sebagai formalitas kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin di bagian A-nya itu nanti mungkin kita bisa apa namanya, mungkin aku ngomong sama Jing juga gimana suggestion-nya. Jadi biar enak juga funnel stage-nya kayak gitu. Jadi kayak ada quality control-nya juga ya di kontak list-nya. Kayak gitu. Ya, Ros? Kak, aku mau nanya sama Kak Tendi, Kak Grace, dan Maria. Kalau misalnya fokus kita adalah kualitas, bukan mencari sebanyak-banyaknya kontak list kayak gitu, nemu perusahaan ini terus langsung catat kontaknya terus langsung outreach. Kayak aku kemarin baru aja ketemu Pest Counter udah langsung kayak hubungin kayak gitu. Nah, kalau misalnya fokus kita kualitas, kira-kira apa saja poin-poin untuk kita bisa melihat, wah perusahaan ini cocok nih diajak diskusi kayak gitu. Bagaimana cara kita melihat mereka gitu? Kayak kita perlu buat standarisnya itu loh. Kayak misalnya contohnya minimal perusahaannya itu 3 tahun atau 2 tahun berjalan gitu. Jadi udah ada approve lah bukti-buktinya kayak gitu. Kayak kita perlu buat poin-poinnya itu. Tapi itu agak susah kita dapetin kalau kita nggak komunikasi. Ya kan, sama misalnya kita harus kontak dulu kan. Jadi kita bisa nanya gitu kayak, oh Bapak udah berapa lama misalnya perusahaannya atau ininya gitu, atau jadi arsitek tuh udah berapa lama kayak gitu. Karena nggak semua perusahaan itu ada websitenya gitu kan kadang-kadang. Kayak kalau ada websitenya bagus, jadi kita bisa tinggal ngeliat di sana aja gitu kan. Kapan kira-kira kan biasanya mereka ada profil gitu kan kalau di setiap website itu kan. Jadi kita bisa ngeliat kayak this company from kapan itu bisa. Mungkin yang dibilang sama Ros poin-poinnya itu mungkin kita bisa naruh buat beberapa poin. Mungkin itu bisa difasilitasin buat satu paper, kita masukin opini kita masing-masing dulu semuanya, nanti baru kita gabungin gitu. Yang mana kira-kira yang match gitu. Misalnya apakah dari umur perusahaan atau dari project yang dia ambil, berapa project, atau dari misalnya dari apa harga, misalnya rentan harga segala macam. Mungkin itu bisa jadi masukan kalian semuanya. Nanti kita di next up-nya baru kita ambil poin-poinnya mana sih yang kira-kira match gitu. Tapi kalau bisa tuh nggak usah terlalu banyak poin, tapi beberapa poin yang utama kayak gitu, poin-poin utamanya aja sih sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu yang sangat details banget, cuman kayak poin-poin utamanya yang kira-kira bisa menjadi trust gitu loh, bisa membuat ada track recordnya lah gitu, ada reputasinya kalau bisa gitu, misalnya kayak gitu. Oke, ada masukan lagi nggak? Aku setuju sih kok. Berarti kok misalnya emang kita mau standarin buatin standarnya, berarti kan kita juga harus ubah goalnya kan, maksudnya kontak list dan sebagainya. Terus kalau buatku sendiri sih kalau memang kita mau ngubah standarnya, jadi
kita berhentiin aja dulu. Jadi yang untuk blog ini kita tetap proses sama meeting yang udah ada. Nanti setelah standarnya jadi, baru kita outreach lagi. Iya. Kalau Untuk dari yang di funnel A-nya ya. Daripada maksudnya kita sambil, aku nggak tahu ya, lebih enakan sambil bikin standar tapi tetap outreach atau bikin standar tapi kita berhenti dulu outreach-nya, nanti setelah jadi baru outreach. Kalau aku sih, kapan lagi kita meeting? Senin Jumat. Ya? Jumat ya? Lagi besok. Iya, tapi kayak cuma update 15 menit gitu doang sih. Oke. Mungkin gini, hari ini mungkin bisa buat standarnya. Mungkin hari ini bisa buat standarnya, mungkin besok biar kita dapat standarnya gitu gimana? Berarti kita besok bahas standar yang udah kita tulis ya. Kalau funnel stage kan gampang tuh, cuman kita lihat nomornya aja dulu. Sebenarnya itu kan lebih ke update, normalnya update sama orang lain juga, yang lain juga bisa tinggal ngelihat gambarnya kan. Nah, mungkin yang kita lebih bahas ke deeply, lebih ke ininya sih, kayak projectnya ini biar lebih clear gitu loh. Biar kita nggak buat aktiviti ternyata goalnya ternyata kita nggak nyampe kemana sih goalnya gitu. Tapi lebih baik kita biar dapat kita biar tahu dulu goalnya kita apa sih sebenarnya di project ini gitu, kayak gitu. Biar kita lebih bagus eksekusinya lebih bagus juga kayak gitu. Biar nggak kita eksekusi aja ternyata kita aku udah respon segini banyak tapi perusahaannya nggak ada yang masuk kriteria kayak gitu. Jadi biar kriterianya bagus, mungkin di kontak listnya aja yang mungkin yang di stop sementara di bagian stage A sama stage B. Mungkin yang udah respon itu kan ada 46 yang respon tuh. Nah, yang ke meeting kan masih 14. Mungkin bisa proses dari yang respon aja. Yang respon itu mungkin sambil nge-review juga nggak apa-apa. Mungkin dilihat, mungkin yang kemarin ada respon dari perusahaan ini, mungkin dilihat di websitenya. Oh, berapa lama sih perusahaan ini? Biar kita sedikit tahu tentang background perusahaannya lah gitu. Kalau misalnya yang udah dapat respon kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita buat standarnya dari sekarang sampai besok pagi, yang lain bisa nggak ya? Maksudnya ada waktu nggak untuk kayak Maria Rose? Mau hari ini kayak bikin standarnya. Kita masukin ini dulu, masukin opini kita. Masukin opininya menurut kamu yang masuk kriterianya apa aja, terus besok kita bahas yang mana aja kira-kira match gitu. Gimana? Kita kalau cuman masukin hari ini bisa mungkin itu taruh di komen aja di Trello gimana, Grace? Di sini aja, taruh di komen misalnya siapa Rose gitu, hashtag misalnya kriteria gitu, ini besok baru kita bahas resultnya gitu, conclusionnya apa gitu. Nah, nanti baru didokumentasikan. Atau enggak di paper community page dulu, terus semua udah ngechat, terus kita taruh situ gimana? Boleh, jadi enggak supaya itu kebanyakan komen. Community page yang ini yang pertama. Apa strategi? Iya. Di mana ya anaknya, bener? Kalau strategi ini yang mana ya? Bisa di sini sih, kita taruh di strategi aja gimana? Iya, setuju. Oke, di strategi aja ya. Oke, ntar ini diganti aja ininya. Atau dibuatin table baru di bawah, boleh. Oke, itu sih. Ada lagi? Kok dari aku udah sih, yang lain ada nggak? Oke, dari Rose, Maria? Udah enggak, Kak. Udah ya? Clear. Oke deh. Kalau gitu, kalau udah nggak ada, thank you so much. Dari aku cuma sedikit sih, Kak. Gimana? Sorry, tapi rekaman nggak apa-apa kalau misalnya diselesaikan.